Hai rekan-rekan semuanya, saya Sumiho. Kita akan berdiskusi dengan seorang dokter yang sudah lama berkecimpung di dunia kecantikan. Hai Rob. Ya, siap. Gimana? Apa kabar Dok? Baik, baik. Dok, kita ini mau tanya deh, masalah perempuan kan sangat takut dengan muka ini harus selalu tampil cantik. Ya kan, banyak problem yang sekarang kita tidak ngerti, memakai krim yang aman gitu Dok. Siap. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ini satu yang saya mau tanya. Umumnya kita kalau memakai satu skincare, terus kita ganti ke skincare yang lainnya tuh muka kan kelihatan kadang awalnya pakai itu merah-merah. Sebabnya kenapa ya itu Dok? Kalau merah-merah itu hanya merah-merah ringan, itu hanya biasa, ada perubahan, ya ibaratnya perubahan lingkungan lah, yang sesaat yang kulitnya mungkin perlu adaptasi, perlu waktu sedikit untuk adaptasi dengan suasana yang baru. Jadi menurut saya itu nggak usah dikhawatirkan dan itu tidak akan jadi masalah. Teruskan aja 1, 2, 3 hari lagi pasti kulitnya sudah normal. Kecuali kulitnya sesudah dipakai langsung merah sekali, gatal sekali, bahkan sampai melepuh. Nah silakan, itu tentu benar-benar alergi berat terhadap salah satu komposisi di dalam suatu krim itu. Ya. Nah apakah krim ini langsung akan menjadi alergi selamanya? Belum tentu ya, pada setiap orang berbeda-beda. Ya ambil contoh saja. Ya, ada yang mencium parfum langsung bersin-bersin itu, tapi ada orang lain yang cium parfum ya tidak apa-apa. Bahkan ya mungkin seseorang duduk di ruang tamu cium bau masakan bumbu dapur, ada yang bersin-bersin, tapi banyak juga yang tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi ya, tiap kulit berbeda-beda, tiap orang berbeda-beda. Oh, jadi baru tahu ya Dok. Soalnya umumnya kalau orang begitu pakai krim yang baru, dia merasa merah dan langsung asumsinya nggak cocok gitu pemirsa. Umumnya kan orang kan langsung mengasumsi bahwa krimnya nggak cocok gitu loh. Dok, jadi thank you sekali udah dapat satu pengalaman sharing kepala kita. Satu lagi yang saya mau tanya lagi Dok, awalnya kita pakai krim, kadang ada orang itu langsung jerawatan. Ya, itu kenapa bisa mengganti satu krim tuh? Kita sebagai orang awam biasa itu kadang nggak ngerti ya rekan-rekan ya, kita langsung berasumsi bahwa krim itu nggak cocok deh, aku pakai krim itu jadi membuat aku jerawat. Itu gimana nih Dok? Ya, itu sebenarnya menurut saya bukan karena krimnya nggak cocok. Kebetulan sekali pada saat pakai krim itu di dalam kulitnya, kulit wajahnya sudah ada jerawat yang mau keluar. Gitu loh, ya. rekan-rekan. Kebetulan sekali. Nah jerawat ini kan faktornya macam-macam. Salah satunya faktor turunan, faktor hormon, ya, faktor stres, ya. Ya mungkin lagi pandemi seperti sekarang, ganti krim Anda pas jerawatnya mau keluar dibilang karena krim Anda. Jadi belum tentu karena krimnya Ibu Sumi atau krimnya apa yang barusan Anda sebutkan tadi itu. Jadi bukan dari krim Anda menyebabkan jerawat. Jadi jerawat itu sebenarnya dari dalam badannya sendiri sudah ada bakatnya yang belum dituntaskan. Semacam kita perubahan hormon lah gitu ya Dok? Ya, lagi stres, lagi mens, lagi marah-marah, lagi emosi tinggi, itu kan semua mengganggu hormonnya. Atau begadang itu ada pengaruh nggak? Begadang juga jelas mempengaruhi jerawat. Ya. Jadi soalnya gini, kita Jadi belum tentu karena krimnya yang diganti tadi itu merangsang jerawat, bukan ya. Jadi lebih banyak ya kadang-kadang faktor kebetulan ini, pas dia mau jerawat ganti suatu krim ya timbul jerawat, lalu krim itu disalahkan. Jadi kalau menurut saya dari kulitnya sendiri yang memang sudah ada bakat jerawatnya yang tidak dituntaskan. Jadi satu lagi loh, kebetulan di sini itu ada satu krim yang merek Corisa. Nah Corisa ini kan ada krim malam ini. Apakah sangat membantu untuk orang yang ada masalah jerawat? Ya, kalau saya lihat secara komposisi, yang kalau ada yang tulisnya acne tadi, ya di dalam komposisinya memang ada untuk mengatasi jerawat, ya. Ya tentu itu ada, bisa membantu. Jadi kalau kata Ibu bisa membantu, pertanyaan Ibu bisa membantu, jelas bisa.
tapi bukan bisa menyebabkan jerawat ya. Soalnya gini, ada yang awalnya baru pakai krim, dia langsung asumsi kok tambah jerawatku tambah banyak, langsung asumsi krim ini yang menyebabkan aku mukanya jerawat gitu loh, Dok. Dari pengalaman saya, umumnya krim Gitu sendiri ya? tidak merangsang timbulnya jerawat. Justru mungkin kalau pada orang yang berjerawat itu saya hanya anjurkan hindarilah bedak-bedak padat, ya. Tapi krimnya merangsang jerawat rasanya belum ya. Seperti kata orang makan ini bikin jerawat. Rasanya belum ada teori manapun, penelitian manapun mengatakan makanan merangsang jerawat. Oh, seperti Ya. itu ya, Dok ya. Ya. Salah satu yang seperti yang paling kita permasalahan kita perempuan, kulit itu adalah merah-merah lah, terus jerawat lah. Satu lagi yang paling kita takutin yang umum terjadi ya, flek. Ya nggak? Flek itu sebenarnya ada nggak krim yang bisa membantu pakai langsung fleknya hilang? Karena sekarang orang kan semua maunya instan ya rekan-rekan ya nggak? Maunya begitu pakai krim sebulan, 2 bulan, 3 bulan fleknya cepat hilang. Apakah itu ada efek samping atau aman nggak gitu loh, dokter? Nah, kalau di sini pertanyaannya jadi ada beberapa nih, ada yang cepat hilang, ada efek samping, ada aman ya. Kalau saya bisa nangkep kan kira-kira 3 poin itu, ya. Jadi kalau ditanya fleknya bisa hilang nggak? Ya kita harus lihat tergantung dalamnya dan luasnya flek dan penyebab dasar flek itu sendiri apa. Jadi kalau ditanya apakah krim yang ibu sebutkan tadi bisa menghilangkan flek, kalau tanya saya itu pasti bisa, ya. Ambil contoh, kalau krim Anda ada sunblock saja itu sudah bisa menolong tidak timbul flek baru, ya. Gitu loh, Ya, jadi flek yang ada diobati tapi tidak menambah flek baru, itu sudah menolong menghilangkan flek, ya. Nah, kalau bicara efek samping dan keamanan ya tentu tergantung komposisinya. Nah, saya lihat krim-krim yang ibu sampaikan tadi itu sudah mendapatkan perizinan dari POM, BP POM ya, otomatis krim ini aman ya untuk saat ini dan efek sampingnya pasti sudah diseleksi oleh POM. Udah lebih POM lah, itu lebih aman lah ya. Pasti. Ya, namun perlu diingat POM itu pasti akan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Mungkin krim yang ibu sampaikan tadi akan di sampling oleh POM, dalam peredarannya ada mengandung zat-zat berbahaya lagi nggak yang tidak diizinkan oleh POM. Seperti kayak hidrokinol, merkuri. Nah, gitu. kalau krim-krim yang mengandung hidrokinol atau merkuri ataupun steroid itu jelas krim-krim yang sangat berbahaya, tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Ya, itu akan menimbulkan berbagai macam efek yang tidak baik. Yang tadinya diharapkan kulitnya jadi putih, mulus, malah ujung-ujungnya bisa menjadi hitam bahkan kebiru-biruan. Ya, bahkan kita sering melihat juga efek dari krim yang mengandung steroid yang tidak disadari. Enak dipakai tapi lama-lama kulitnya bukannya lebih putih, lebih bisa balik ke hitam, lalu timbul urat-urat halus ya. Bahkan kadang-kadang pemakaian lebih lama urat-urat yang halus tadi menjadi lebih besar, timbul bulu-bulu, bahkan merangsang timbulnya banyak kumis dan jenggot ya. Saya pernah temukan beberapa wanita yang sudah jenggotnya sudah cukup panjang. Nah, Anda bayangkan kalau wanita dengan berjenggot yang cukup panjang, dengan wajah yang hitam, dengan urat-urat darah yang merah, ya tentu itu kita sangat tidak harapkan terjadi. Ya, kalau ibu tadi sampaikan dan saya lihat krimnya, ya kelihatannya hal-hal ini tidak akan terjadi, hal-hal tersebut tidak akan terjadi dengan krim yang ibu sampaikan tadi. Jadi dok ya cukup, terima kasih sekali informasinya ya dok ya. Saya masih belum puas ya, masih kepengen tanya satu lagi ya dok ya. Silakan. Karena secara umum saya lihat orang teman-teman saya itu mereka itu umumnya kepengennya bisa putih, ya nggak? Yang penting putih aja. Tapi saya lihat mereka tuh rata-rata kulitnya itu terkikis tipis dan banyak rekan-rekan dia kelihatan urat-urat merah itu loh. Itu apakah akibat dari krim yang keras? Berarti krim itu bahaya loh buat kesehatannya juga. Ya,
Kalau sudah timbul demikian, memang kulitnya sudah putih dan sudah tipis, bukan sudah putih, maaf ya, sudah tipis. Dan kalau krim demikian dihentikan mendadak, bukannya dia menjadi putih, bahkan bisa lebih gelap kembali, lebih hitam kembali. Dan jelas tadi sudah saya sampaikan, krim itu jelas amat sangat berbahaya. Dok, jadi gini, bagi yang udah pakai krim seperti itu udah lama, mereka kan jadi udah ketergantungan ya. Karena ketergantungan itu dia memakai, misalnya saya tawarin dia krim Corisa ini, dia merasa aku pakai krim Corisa ini nggak cocok, mukaku langsung kusam. Itu kenapa ya? Jadi akhirnya dia kembali lagi pakai terus-terusan loh yang krim yang membuat kulitnya kelihatan banyak cacing merah-merah gitu loh. Ya, tadi sudah saya katakan, ya, kalau kulit yang sudah seperti yang Ibu sampaikan, sudah seperti cacing ada merah-merah itu, ya tentu krim itu, ya kita duga, namanya duga ya, karena nggak diperiksa, mungkin mengandung steroid, ya otomatis krim yang mengandung steroid tidak bisa dihentikan mendadak, hentikannya harus bertahap Gitu ya. Kalau dihentikan mendadak, ini namanya balik rebound fenomen. Jadi ketika langsung stop pakai krim itu, pakai krim yang Ibu sampaikan yang baru, ya otomatis ya rebound fenomennya muncul ya. Jadi ya kembali bukannya lebih bersih, pasti kembali lebih gelap karena timbul efek baliknya. So karena seperti itulah ya, banyak orang jadi akhirnya jadi ketergantungan loh dok gitu loh. Jadi akhirnya merasa saya udah aman, udah cocok dengan krim yang seperti ini gitu. So kalau saya ketemu customer atau teman-teman saya, rekan-rekan yang pernah mengalami seperti itu, saya cuma merasa ya sesuatu itu kalau memang udah terbiasa, tapi kedepannya ada efek samping ya dok ya. Ya kan tadi sudah saya jelaskan efek sampingnya tadi. Ya. Jadi ya saya sih tidak anjurkan untuk diteruskan krim-krim yang demikian ya. Oke, terima kasih dok informasinya. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas penjelasan dokter, sehingga kita perempuan kepengen tampil cantik, tapi harus pintar-pintar memilih krim yang aman, bukan krim yang instan membuat kulit kita putih. Kalau putih nggak sehat buat masa yang panjang, ada efek sampingnya seperti yang dokter katakan. Terima kasih dokter atas informasinya. Oh dok, satu lagi hampir saya lupa. Jadi krim yang aman buat kita wanita pakai adalah krim yang aman seperti apa? Sekali lagi bantuan dokter untuk mengasih tahu kita perempuan-perempuan rekan-rekan di sini semuanya. Krim yang aman, ya tentu satu tadi saya katakan secara legal sudah lulus uji POM. Krim yang tidak mengandung steroid, tidak mengandung hidrokinon dan tidak mengandung merkuri, itu adalah krim-krim yang aman. Nah, rekan-rekan semua nih ya, kita sudah banyak mendapatkan informasi dari Dr. Heri. Kita terima kasih sama Dr. Heri. Nah, kita terima kasih para pemirsa sudah menyaksikan acara kita. Nah, untuk mendapatkan pemakaian skincare yang aman sepanjang masa, pakai Corisa. Dan untuk mendapatkan kulit yang sehat, cantik, alamiah, bercahaya, pakai Corisa pasti bisa.